sebelum saya menyampaikan bantahan dan sanggahan saya atas dakwahan jaksa penuntut umum, maka terlebih dahulu saya mengingatkan diri saya khususnya dan umumnya kepada majelis hakim yang mulia, seluruh pengacara yang tercinta, semua jaksa penuntut umum yang terhormat, dan segenap para pecinta keadilan. Ketahuilah bahwasanya salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Adil, yang artinya adalah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil serta selalu menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an Karim. Pertama, dalam surat An-Nahl ayat 90, wallahu subhanahu wa ta'ala qala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan. Kedua, surat An-Nisa ayat 58. Faqala ta'ala wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil. Yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 8. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah. Di mana dalam ayat ini Allah menyatakan, hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kami untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Yang keempat, surat Al-Maidah ayat 42. Faqala ta'ala wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyatakan, jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Yang kelima, surat Al-An'am ayat 152. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kamu berkata, maka adillah walau terhadap kerabat orang dekat sekalipun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil mengharamkan kezaliman atas zat dirinya sendiri dan atas segenap umat manusia. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil berfirman dalam hadis qudsi, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarwi an rabbi annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Artinya, wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Karenanya janganlah kalian saling menzalimi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadisnya, kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wadzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kamu sekalian kezaliman, karena kezaliman itu merupakan aneka kegelapan di hari kiamat. Majelis hakim yang mulia, dalam suatu peristiwa, tatkala ada seorang wanita Quraisy mencuri yang divonis potong tangan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sejumlah pemuka Quraisy mengutus orang yang dicinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memohon dispensasi hukum agar wanita Quraisy sang pencuri tersebut tidak dipotong tangan. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah seraya berkata, ya Usamah, atas ta'ufi haddin min hududillah. Hei Usamah, adakah kamu ingin memberi maaf atau keringanan atau dispensasi dalam perkara hukum apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya radhiyallahu anhum dan beliau bersabda di hadapan para sahabat berkaitan dengan kejadian tadi, di mana beliau mengatakan bahwa qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama halaka man kana qablakum idza saraqa fihi syarif tarakuhu wa idza saraqa fihi
Waimullah, in kana Fatimah bintu Muhammadin sabaqat laqattu yadaha. Yang artinya Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu lantaran jika di tengah mereka ada seorang yang dianggap mulia terhormat mencuri, lalu dia. Tapi jika ada di tengah mereka seorang lemah, wong cilik, rakyat biasa mencuri, maka ditegakkan atas hukum. Kemudian Nabi bersumpah, demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya pasti aku akan potong tangannya. Dari hadis sahih ini kita mendapat pelajaran sangat berharga, antara lain satu, betapa pentingnya menegakkan keadilan. Dua, bahwa ketidakadilan hanya akan membawa. Tiga, tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Empat, betapa adilnya Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima, betapa agungnya dan mulianya kedudukan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha sehingga dijadikan contoh utama oleh Nabi alaihi wassalam untuk memberi pesan bahwasanya jangankan wanita Quraisy yang dianggap terhormat, bahkan Fatimah Az-Zahra sekalipun semulia-mulianya wanita, pemimpin wanita semesta alam, kecintaan dan jantung hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau salah tetap harus dihukum. Jadi jelas, justice for all, keadilan untuk semua manusia. Siapapun manusianya tanpa memandang agama, suku, golongan, budaya, semua manusia wajib diperlakukan dengan adil. Karenanya, saya serukan kepada semua yang mengikuti dan menyaksikan sidang pengadilan ini, termasuk majelis hakim yang mulia yang kami hormati, seluruh pengacara saya tercinta, semua jaksa penuntut umum terhormat, dan segenap para pecinta keadilan. Ayo, tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Ingat, hari ini kita kumpul di pengadilan dunia, esok kita akan kumpul di pengadilan akhirat. Siapa adil di dunia, selamat di dunia. Siapa zalim di dunia, binasa dunia dan akhirat. Sekali lagi, ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Selanjutnya, saya masuk ke 1 Romawi dan eksepsi yang sudah saya siapkan. Pendahuluan kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh pengacara dan advokasi saya, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan. Setelah saya membaca dan mencermati dari balik jeruji sel rutan Mabes Polri, bahkan mendengar pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang ini terkait kasus swab tes COVID-19 di Rumah Sakit Umi, Kota Bogor, maka sebagai pendahuluan saya terlebih dahulu menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dakwaan jaksa penuntut umum yang penuh dengan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya dan menantu saya yang bernama Habib Muhammad Hanif Alatas, juga terhadap Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Atta. Majelis Hakim yang mulia, pada tanggal 10 November 2020, saya dan keluarga tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Di pintu pesawat, paspor kami dan surat bebas COVID dari otoritas Saudi diambil salah seorang petugas bandara untuk diurus keimigrasian. Namun, kami tidak bisa mengikuti petugas tersebut karena dari depan pintu pesawat sudah penuh dengan massa penjemput. Dan di dalam gedung bandara yang kami lalui dipadati ribuan massa. Sementara di luar gedung bandara sudah menunggu jutaan massa penjemput. Akibatnya, kami tidak bisa lagi bertemu dengan para petugas bandara. Sehingga kami tidak pernah mendapat penjelasan tentang pandemi dari pihak bandara, baik secara lisan maupun tulisan. Baru satu pekan berikutnya, itu sekitar tanggal, maaf di sini ada perbaikan, tertulis halaman 4 tanggal 16 salah ketik. Sekitar tanggal 17 November 2020. Bahwa Habib Rizik adalah telah terkena positif COVID. Bahkan keluar Bima Anda di berbagai media
juga lebih mendorong munculnya berita-berita hoax di medsos tentang kondisi saya. Berbagai berita hoax menyerang saya dalam framing, Habib Rizik kritis akibat COVID, Habib Rizik sekarat diserang COVID, bahkan ada yang membuat berita Habib Rizik mati gara-gara COVID. Jadi ini semua gara-gara keluar yaitu wali kota Bogor di media sehingga mengganggu perawatan saya. Padahal kami sudah menyembunyikan yaitu perawatan tersebut. Nah, kemudian pada sore hari yang sama, tadi saya sebutkan tanggal 27 November, saudara, bunga-bunga itu berdatangan pada hari yang sama, di tanggal 27 itu, Bima Arya kembali keluar ke berbagai media akan memaksa saya menjalani tes PCR COVID. Tapi saya tolak. Kenapa? Karena siang hari itu saya sudah mengikuti tes PCR COVID dengan tim Mercy. Jadi tidak mungkin siang hari saya mengikuti tes PCR COVID, kemudian sore harinya Bima Arya ingin memaksa saya tes PCR COVID sekali lagi. Saya tolak bukan karena saya tidak mau dites, tapi karena saya sudah menjalankan tes dengan tim yang berpengalaman secara nasional dan internasional yang berhasil mendirikan rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina, yaitu dari tim Mercy. Yang memang sejak awal kepulangan saya dari kota suci Makkah sudah dengan setia melakukan pendampingan dan pemeriksaan kesehatan saya dan keluarga. Lalu pada tanggal 28 November 2020, saya memohon izin ke Rumah Sakit Umi untuk pulang dan melanjutkan perawatan di rumah dengan pertimbangan satu, berdasarkan hasil tes laboratorium bahwa kondisi saya semakin hari semakin baik dari sejak masuk ke rumah sakit ini. Dua, adanya teror dan intimidasi dari Bima Arya yang terus-menerus mengganggu, sehingga sangat mengganggu perawatan saya sekaligus merusak ketenangan rumah sakit ini. Tiga, saya punya tim medis pribadi dari tim Mercy yang akan merawat saya di rumah, mengawasi jalannya isolasi mandiri sesuai dengan aturan kesehatan. Sebelum saya keluar dari rumah sakit Umi, ada dua hal yang saya lakukan. Satu, saya membuat surat pernyataan melarang mempublikasikan hasil tes laboratorium maupun hasil tes web maupun hasil tes PCR tanpa izin saya. Jadi saya bukan melarang orang bertanya tentang hasil tes saya, tapi saya melarang pihak rumah sakit atau dokter untuk mengumumkan tanpa izin saya, kecuali dengan izin saya. Nah, sesuai dengan undang-undang kesehatan, saya sebagai pasien punya hak dilindungi untuk tidak sembarangan pihak manapun menyebarluaskan hasil pemeriksaan tersebut. Dan saya gunakan hak berdasarkan undang-undang kesehatan. Dua, saya membuat rekaman testimoni untuk Rumah Sakit Umi sebagai tanda terima kasih saya atas kerja keras para tenaga medis Rumah Sakit Umi dalam perawatan saya, sehingga saya merasa sehat walafiat. Karena saat itu saya merasa saya tidak sesak, saya tidak batuk, kemudian saya bisa sholat, saya bisa makan tanpa tantangan. Saya merasa sudah sehat walafiat. Kemudian setelah saya pulang sampai di rumah tanggal 28 itu, esok hari, pada tanggal 29 November 2020, saya mendapat kabar dari tim Mercy bahwa hasil tes PCR bahwa saya positif COVID. Nah, tapi dengan catatan dari tim Mercy bahwa positif COVID saya sedang landing, sedang mengarah kepada arah sembuh. Tapi sungguh pun demikian, tim Mercy mengingatkan wajib melanjutkan isolasi mandiri di bawah pengawasan tim Mercy hingga sembuh. Dan saya melanjutkan isolasi di bawah pengawasan tim medis yang sangat berpengalaman. Saya tidak kembali ke rumah sakit karena dirongrong terus oleh wali kota, diganggu. Sehingga kita merasa ada intimidasi, ada teror. Saya nggak paham kenapa saya pasien berobat sendiri dengan biaya sendiri, tapi diteror. Saya nggak ngerti. Saya nggak paham betul-betul prihatin kok kita sedang sakit, bisa sedang merawat diri. Mestinya Bima Arya itu bersyukur ada warganya yang punya uang sendiri, merawat diri sendiri dalam keadaan sakit, bukan mengganggu. Mestinya Bima Arya itu urus saja masyarakat miskin yang tidak mampu berobat, yang banyak kena COVID. Kenapa harus mengganggu saya yang sedang berobat? Saya sakit, dirawat di rumah sakit oleh dokter yang berpengalaman, dan rumah sakit yang saya datang adalah rumah sakit resmi rujukan COVID Kota Bogor. Artinya saya sudah melakukan hal yang tepat. Saya sakit, saya rumah sakit, saya berobat, dan saya siap untuk dirawat di rumah sakit 1 bulan ataupun 2 bulan, terserah bagaimana pandangan dokter.
Tapi karena diteror, diintimidasi dengan berbagai macam, yaitu framing, akhirnya saya putuskan untuk pulang ke rumah dan dirawat di rumah oleh tim medis dari Mercy. Saya lanjutkan. Pada tanggal 30 November, ada aksi demo kecil-kecilan berjumlah kurang lebih 20 orang di depan rumah Mutiara Sentul, tempat tinggal saya. Namun anehnya, para pendemo datang bareng bersama polisi, bareng bersama Satgas Covid, bareng bersama wartawan, bahkan dari salah satu televisi nasional. Mereka seperti janjian untuk berdemo, yaitu di tempat tinggal saya. Dan demo hanya berlangsung selama 20 menit saja. Setelah itu para pendemo pulang menuju Palu karena memang mereka bukan warga setempat. Artinya demo itu diduga kuat sebagai rekayasa dari pihak-pihak tertentu untuk mengesankan seolah-olah akibat perawatan saya di rumah sakit ini ada keonaran. Akibat berita yang saya sampaikan ada keonaran. Akibat saya merahasiakan pemeriksaan di rumah sakit ini. Padahal mereka yang keluar sendiri, ribut sendiri, serta heboh sendiri. Bahkan saya mau sampaikan, kalaupun ada keonaran, bukan saya yang membuat keonaran, tapi wali kota Bogor yang bukan berinisiatif untuk menemui saya di ruang perawatan, yang tidak pernah berinisiatif untuk menemui saya, langsung tanya apa hasil dari tesnya. Wali kota Bogor tidak pernah menggunakan wewenangnya. Wali kota Bogor Bima Arya, beliau sebagai wali kota, beliau sebagai ketua Satgas Covid Kota Bogor, beliau didampingi Kapolres, beliau didampingi oleh Dandim, beliau punya hak untuk masuk setiap ruang perawatan yang ada di rumah sakit ini. Jadi kalau beliau beralasan saya mau ketemu tapi dihalangi, tidak ada yang menghalangi. Kalau dia katakan mantu saya menghalangi, tanggung saya punya mantu. Saya punya mantu bukan menghalangi, hanya memberikan kabar ayah tidak ditemui, ayah sedang istirahat. Tapi kalau Bima Arya menggunakan kekuatannya sebagai wali kota, didampingi dengan Kapolres dan saat itu Dandim, nggak ada yang bisa melarang beliau mencegah beliau untuk masuk ke kamar saya. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Bima Arya. Dia tidak menggunakan wewenangnya. Dia lebih suka keluar depan media, keluar depan kamera, keluar depan wartawan, hanya mempolitisir dan mendramatisir karena saya sedang dirawat. Demikian fakta kejadian perawatan saya di rumah sakit Umi, sehingga saya nyatakan di sini tidak benar cerita karangan yaitu jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Mereka tidak tahu, mereka karang-karang. Itu hasil daripada imajinasi mereka untuk yaitu menjadi alat dalam rangka mengkriminalisasi saya dan kawan-kawan saya. 3. Tanggal 11 November 2020, saya dan keluarga kelelahan sehingga meminta bantuan dari kawan dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin beserta suplemen untuk menambah stamina. Untuk pelaksanaan sholat Jumat dan peletakan batu pertama Masjid Raya Markas Syariat serta peresmian studio media TV Markas Syariat yang dihadiri oleh para pengurus dan guru serta santri yang memang tinggal di kompleks pesantren dengan tetap patuhi prokes. Kita tidak mengundang orang luar karena pesantren kita beberapa kali melakukan lockdown sampai orang tua santri juga tidak boleh datang ke pesantren. Kemudian setelah itu di hari yang sama tim medis memenuhi permohonan saya dan mengirim tim medisnya dipimpin oleh Dr. Hadi Habib untuk menemui saya di pesantren Agrokultural Markas Syariat Megamendung Bogor. Kemudian tanggal 14 November 2020 saya menikahkan putri saya dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan dengan mengikuti protokol kesehatan. Tapi kami akui akhirnya di tengah pelaksanaan terjadi pelanggaran dan kami mendapat teguran dari pemerintah yaitu DKI. Kami minta maaf dan kami sudah minta maaf secara terbuka dan rekaman, bahkan kami mengaku salah dan kami membayar denda 50 juta rupiah. Tanggal 14 malam kami maulid, tanggal 15 pagi kami dapat teguran dan tanggal 15 pagi itu kami langsung bayar denda 50 juta rupiah. Jadi tidak ada sedikit pun sepulang saya dari Saudi Arabia dan kota suci Mekah untuk melawan hukum, untuk melawan petugas, untuk menangkali aturan. Tidak ada. Semua fitnah yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, 7, maksudnya 7. Tanggal 15 November 2020, saya mengadakan resepsi pernikahan di rumah saya yang di Petamburan. Lalu tadi tanggal 14 itu akad nikah. Kali ini resepsi pernikahan.
dengan prokes super ketat. Seperti undangan sangat terbatas, hanya keluarga mempelai pria dan mempelai wanita, tidak undang orang luar. Tamu digilir per grup dengan jam berbeda. Semua tamu memakai masker dan jaga jarak, dan waktu juga sangat dibatasi. 16 tanggal 25 November 2020. Banyak kerabat dan sahabat menanyakan kondisi saya dan istri. 17 tanggal 26 November 2020, kami berinisiatif membuat rekaman singkat tentang kondisi kami yang jauh membaik dibanding awal masuk rumah sakit ini. Serta rekaman tersebut kami kirim khusus buat kerabat dan sahabat agar mereka tenang. Jadi rekaman itu bukan untuk membuat keonaran, sebagaimana fitnah yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. 18 tanggal 27 November 2020, Rumah Sakit Umi dibanjiri aneka karangan bunga dari para pengirim yang tidak jelas berisikan pesan dengan satu framing, yaitu HR tes positif COVID. Padahal siang hari itu saya baru menjalankan tes PCR COVID yang hasilnya lebih akurat dari tes swab antigen. Lagi pula saat itu tes swab antigen belum diputuskan oleh pemerintah sebagai standar akurat tes COVID. 19 tanggal 28 November 2020, saya memohon izin ke Rumah Sakit Umi untuk pulang dan melanjutkan perawatan di rumah. Dengan alasan tadi sudah saya bacakan. 20 tanggal 29 November 2020, saya mendapat kabar dari tim Mercy bahwa hasil tes PCR saya positif COVID dan wajib melanjutkan isolasi mandiri di bawah pengawasan tim Mercy tersebut. 21 tanggal 30 November 2020, tadi sudah saya sebutkan adanya aksi demo rekayasa. 22 tanggal 1 Desember 2020, saya tidak bisa memenuhi panggilan pertama Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus kerumunan Maulid di Petamburan karena masih dalam perawatan. 23 tanggal 3 Desember 2020, saya baru keluar dari rumah sakit. Kemudian saya mohon untuk tidak diperiksa. Tapi yang aneh, tanggal 3 Desember 2020, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz umbar ancaman keras terhadap saya dan FP. Saya tidak paham. Saya sudah sebulan lebih diisolasi, dirawat, saya tidak memberikan pernyataan, tahu-tahu Kapolri memberikan ancaman keras terhadap saya dan FPI. Kemudian tanggal 4 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Bagel Imron juga mengancam akan singkat ARS dan FPI. Jadi pernyataan-pernyataan provokatif di televisi, saya akan singkat itu ARS, saya akan singkat Habib Rizik. Dan ini terjadi, saya sendiri nggak paham. Saya sedang sakit, saya sedang diisolasi. Baru keluar dari rumah sakit. Ternyata berikutnya tanggal 6 Desember, karena di Sentul ini bagi saya tuh banyak tamu mau datang dan lain sebagainya, banyak sahabat yang tahu. Saat saya di penjara, diisolasi lagi selama 1 bulan. Jadi hampir 2 bulan lebih saya melaksanakan isolasi tersebut. Dan alhamdulillah memberikan saya sehat walafiat. Kemudian yang berikutnya yaitu bab keempat, bantahan dan sanggahan. Berikut ini saya akan menyampaikan dan memaparkan bantahan atas setiap dakwaan jaksa penuntut umum, sekaligus sanggahan atas setiap pasal perundangan yang digunakan jaksa penuntut umum dalam fitnah dan tuduhan keji terhadap saya dan menantu saya, Habib Muhammad Ali Al-Attas, serta Direktur Utama Rumah Sakit Umi, Dr. Andi Tata, yang sudah begitu baik dan berjasa merawat saya. A. Dakwaan ke-1. Itu pertama, primer, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 garis miring tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 B1 KUHP. Dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 1946 ini, jaksa penuntut umum memfitnah saya dan menantu saya, serta memfitnah dirut Rumah Sakit Umi, melakukan dengan sengaja penyiaran atau pemberitahuan berita bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dengan ancaman penjara 10 tahun. Lalu diikat dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa penuntut umum ingin menguatkan fitnah dan tuduhan kejinya bahwa kami telah melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam kejahatan pidana. Di sini saya nyatakan dengan tegas bahwa saya dan menantu saya Habib Muhammad Ali Al-Attas serta Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tata terkait kondisi kesehatan saya saat dirawat di Rumah Sakit Umi, kami tidak berbohong atau
atau menyiarkan berita bohong, apalagi melakukan keonaran di kalangan rakyat. Justru yang kami sampaikan kepada kerabat dan sahabat serta masyarakat adalah perkembangan kesehatan yang semakin hari semakin baik dengan bukti hasil tes laboratorium yang dilakukan secara rutin, sekaligus untuk menenangkan publik, bukan untuk membuat keonaran. Lalu jaksa penuntut umum fokus kepada keonaran, mestinya wali kota Bogor sekaligus ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor yang kolam media menimbulkan kehebohan, mestinya dia yang duduk yaitu di kursi terdakwa untuk dituntut oleh jaksa penuntut umum, bukan saya. Karena kami mohon kepada majelis hakim yang mulia agar dakwaan jaksa penuntut umum ini dibatalkan demi hukum, sekaligus untuk menghentikan kejahatan kriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit. Majelis hakim yang mulia, kriminalisasi pasien, kriminalisasi dokter, kriminalisasi rumah sakit ada satu pelanggaran HAM sangat berat dan sangat membahayakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Subsidi. Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1/1946 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ini, jaksa penuntut umum juga memfitnah bahwa saya dan menantu saya serta di rumah sakit Umi sudah menduga atau mengetahui bahwa berita kesehatan saya adalah bohong, tapi dengan sengaja disiarkan untuk menimbulkan keonaran sehingga diancam 3 tahun penjara. Dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk lebih menguatkan fitnah dan tuduhan keji jaksa penuntut umum. Bantahan sanggahan saya atas dakwaan pertama yang primer tadi berlaku juga untuk dakwaan pertama yang subsidiar ini. 3. Lebih subsidiar. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946 ini, jaksa penuntut umum pun memfitnah bahwa saya dan menantu saya serta di rumah sakit Umi dengan sengaja menyebarkan kabar yang tidak pasti bahwa itu bisa menyebabkan keonaran di masyarakat sehingga diancam 2 tahun penjara. Lalu lagi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk lebih menguatkan fitnah dan tuduhan keji dari jaksa penuntut umum. Bantahan dan sanggahan saya atas dakwaan pertama yang primer tadi berlaku juga untuk dakwaan pertama yang lebih subsidiar ini. Karena kami memohon kepada majelis hakim yang mulia agar dakwaan pertama jaksa penuntut umum baik yang primer maupun yang subsidiar ataupun lebih subsidiar supaya dibatalkan demi hukum karena merupakan kejahatan yaitu kriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit. Apalagi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 adalah undang-undang yang dibuat di awal kemerdekaan Indonesia untuk menjerat para pengkhianat yang menyiarkan berita bohong untuk menimbulkan keonaran buat merongrong kedaulatan Republik Indonesia. Jadi penggunaan Undang-Undang Nomor 1 1946 untuk kriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit adalah kejahatan serius dalam dunia penegakan hukum. B. Dakwaan kedua, pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984. Jaksa penuntut umum memfitnah dengan pasal ini bahwa saya dan menantu saya maupun pihak rumah sakit Umi telah dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sehingga diancam 1 tahun penjara. Lalu lagi-lagi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk lebih menguatkan fitnah dan tuduhan keji jaksa penuntut umum. Ini fitnah jahat. Justru saya dirawat bagian dari penanggulangan wabah, malah dituduh menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Dan tadi sudah saya sebutkan, majelis hakim, saya tidak pernah menghalangi ketua Satgas maupun anak buahnya untuk masuk ke kamar saya. Saya tidak pernah menghalangi wali kota Bogor dan anak buahnya untuk masuk ke kamar bertanya kepada saya. Tapi wali kota Bogor selaku ketua Satgas tidak menggunakan wewenangnya untuk menemui saya untuk memastikan apakah saya COVID atau tidak. Dia lebih suka untuk koar-koar dan rangka membuat keonaran. Jadi bukan kami yang menghalangi, tapi memang Bima Arya selaku wali kota yang ingin mencari popularitas karena memang dia seorang politisi yang sedang mencari panggung. Karenanya dakwaan kedua ini mesti dibatalkan dari hukum. C. Dakwaan ketiga, pasal 216 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pasal 216 ayat 1 KUHP, JPU lagi-lagi memfitnah saya
dan memfitnah mantu saya serta memfitnah pihak rumah sakit Umi telah melawan atau mencegah atau menghalang-halangi atau menggagalkan tugas pejabat yang bertugas mengawasi atau mengusut atau memeriksa perbuatan pidana sehingga mengancam penjara 4 bulan 2 minggu. Lalu penggunaan pasal 55 ayat 1 ke 1 lagi-lagi untuk menguatkan fitnah dan tuduhan keji bahwa kami telah melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam tindak kejahatan pidana. Bantahan dan sanggahan saya terhadap dakwaan ketiga sama dengan bantahan dan sanggahan saya atas dakwaan kedua, karenanya saya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk membatalkan semua dakwaan jaksa penuntut umum demi hukum. Penutup, majelis hakim yang mulia, penasehat hukum yang tercinta, jaksa penuntut umum yang terhormat dan seluruh pecinta keadilan yang kami sayangi para hadirin yang menghadiri sidang ini. Akhirnya di penutup eksepsi saya ini, melalui sidang ini, saya sampaikan doa dan harapan. Semoga majelis hakim yang mulia segera menghentikan kezaliman dan penzaliman terhadap saya dan kawan-kawan. Semoga majelis hakim yang mulia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tatanan hukum di Indonesia agar tidak